Yo, what's up? Welcome back to Chemistry Podcast, kekristenan tanpa misteri. Au! Hit 'em like now. What's the word? Impact, touch a nerve. From Bolivia to Luxembourg. Ooh. Hit 'em like now. What's the word? Impact, touch a nerve. The big city and the suburb. Come on. Hit 'em with impact. Ya, luar biasa teman-teman sekalian. Di samping gue sudah ada Pastor Albert Kurniawan. Beliau adalah seorang pendeta, seorang pastor di sebuah gereja di Jakarta. Dan yang kita nggak boleh pernah miss adalah dia adalah seorang YouTuber juga, guys. Jarang banget ya. So this is Pastor Albert. Dia adalah seorang YouTuber, bisa di search yaitu di YouTube-nya Albert Kurniawan Paku. Paku ya, tahu ya? Itu loh yang Paku. buat. Kenapa ada Paku itu pertanyaannya? Betul sekali. Kenapa Karena Paku? kalau ditulis Albert Kurniawan ada dua. Nanti teman-teman kalau klik yang di atas subscribernya lebih banyak. Pikirnya, oh ini Albert Kurniawan dimaksud, ternyata itu makeup artis loh. Oh, jadi pastor kerjaan sampingannya adalah makeup ya? Nanti mereka takutnya ya lihat terus pikir, loh kok wajahnya lain ya, operasi plastik nih, oplas. Ternyata bukan, itu orang lain. Waduh, Gitu. Oke, terima kasih banyak. Dan hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat Penting. penting, saudara-saudara. Dan hari ini we goes doctrinal. Ya, apa itu doktrin? Kita ngebahas soal ajaran ya. Ajaran. Ini memang kita tanpa misteri, guys. So kita bahas hal-hal yang mungkin orang Buka-bukaan. suka. Betul sekali. Makeup artis. Kita akan bahas satu tema. So gue sudah kenalin siapa Pastor Albert Kurniawan. Jangan lupa follow YouTube-nya dan liatin dia punya pengajaran yang sangat solid. Karena latar belakang Pastor Albert adalah psikologi, guys. Psikologi. Lalu ambil Master of Divinity, master bidang ketuhanan yang Maha Esa. Teologi, master S2-nya. So hari ini kita bakal ngomong Pastor about salvation. Salvation. Keselamatan. Iya. Apa yang Pastor perhatikan tentang tema ini belakangan ini, kebutuhan, kondisi, keadaan di lapangan, dan apa implikasinya masalah keselamatan ini dengan pertumbuhan unggas di Jawa Timur? Unggas ya. Oh, enggak. Saya mendalami insek. Jadi gini, sebenarnya banyak sekali orang Kristen itu yang punya pandangan bahwa ya yang penting percaya Yesus dan masuk surga. Begitu. Jadi awalnya waktu gue jadi menjadi orang Kristen, gue juga memang terbawa. Jadi semangatnya itu kan akhirnya, ayo percaya Yesus, percaya. Kenapa percaya Yesus? Karena percaya Yesus masuk surga. Percaya Yesus masuk surga. Artinya sebenarnya kekristenan ini kok semangatnya jadi semangat ke egois ya, ke manusia, antroposentrisnya tinggi sekali. Jadi kalau ditanya, kenapa lu percaya Yesus? Ya gue nggak mau masuk neraka. Tetapi mereka kehilangan esensi kenapa harus percaya. Di belakang keselamatan itu berbicara soal apa begitu. Nah, jadi keselamatan yang sebenarnya dimaksud di dalam kekristenan ada berbicara core-nya itu kita bikin relasi sama Tuhan. Jadi kalau kita pernah ingat ya di Google gitu ya, ada gambaran manusia terus Tuhan, Ya, ada jurang. benar. Ya toh? Jurang itu karena kita berdosa, Allah ini suci. Dijembatani dengan yang namanya salib kan. Ya. Artinya keselamatan itu berbicara relasi yang hancur dipersatukan. Nah, celakanya mereka yang berpandangan bahwa percaya Yesus saja kenapa supaya masuk surga. Mereka tidak memelihara kehidupan rohani mereka. Itu menjadi sebuah problem. Makanya terlihat beberapa orang-orang Kristen aneh. Katanya sudah baptis, katanya kok sudah jadi pelayan Tuhan, posisi penting di gereja, tetapi ternyata kehidupannya di gereja kayak malaikat, di luar gereja kayak setan. Dan kadang nggak sungkan sama setan, lebih jahat dari setan, gitu. Setan, gitu. I see. Jadi agama jadi agama yang transaksional ya. Yes. Saya bisa dapat apa, makanya saya ikut gitu kan. Betul Kayaknya sekali. ini paling benar. I see. Betul Dan sekali. masalahnya mungkin nggak lebih dalam bahwa beginilah cara agama Kristen itu memarketingkan dirinya. Nah, itu dia. Karena mungkin apa ya?
mungkin sudah terpancing atau terbawa oleh salah satu gerakan movement penginjilan tuh. Ya, ada salah satu bentuk penginjilan itu kan modelnya kan diawali dengan pertanyaan soal kematian gitu. Lu mau hadiah nggak? Jadi orang itu akhirnya ditawarkan hanya sekedar lu kalau percaya Yesus lu selamat. Gitu. Tetapi tidak memberikan sebuah penekanan bahwa ingat nggak sih yang menyelamatkan kita itu digambarkan sebagai figur Bapa. Dan we are his son. Bukan slave loh. Tapi we are his son. Yang artinya ketika Tuhan memakai analogi Bapa dan anak, itu punya meaning. Dia mengharapkan tentunya ya relasi seperti Bapa dan anak yang baik. Bukan Bapa yang hajar, mabuk-mabuk. Bukan itu figur yang ditekankan. Tetapi bagaimana menunjukkan Bapa yang baik begitu. Artinya relasi itu sangat penting dan ditekankan sekali di dalam kekristenan. Jadi guys, kita lihat masalah keselamatan ini punya satu sejarah yang panjang. Kenapa kekristenan jadi agama yang transaksional? Yang penting gua selamat, selesai. Urusan dunia sebodoh teing, bodoh amat. Karena mungkin dari dulu juga diajarkannya begitu ya. Berapa abad yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu. Terus yang dijual itu. Sehingga timbullah masyarakat Kristen yang sebenarnya itu nggak peduli. Ya. Dengan pemulihan alam semesta, pemulihan hidup nggak peduli. Yang penting gua aman. Masuk surga. Masuk surga. Oleh karena itu, di chemistry hari ini kita akan bongkar, kar. Supaya kita bisa tahu landasan keselamatan, buat apa kita diselamatkan, bagaimana, mengapa, dengan lebih sehat dan akurat bersama Pastor Albert Kurniawan. Yeay! Oke, dengan ngelihat fenomena kayak begini ya, harusnya gimana sikap kita memandang? Gue rasa kita harus kembali ke dalam nafas Alkitab itu sendiri. Ya, kalau kita sebenarnya lihat ya, mereka yang menggaungkan soal percaya Yesus selamat bukan salah. Poinnya bukan salah, tetapi menurut gue ada satu gap di sana, gitu loh. Hati Tuhan itu ingin menyelamatkan kita karena Dia mau berrelasi dengan kita. Gap itu, semangat itu yang harusnya kita tangkap. Dari awal keselamatan itu Allah desain kan selalu inisiatif dari Allah. Misalnya mulai dari Adam dan Hawa. Mereka yang berdosa, tapi Allah yang mendatangi. Allah yang memulihkan. Dan harapannya yang terjadi bukan supaya akhirnya Adam dan Hawa, berarti gue udah diselamatkan, berarti gue masuk surga, gue gak peduli apapun yang Tuhan mau. Enggak. Poinnya adalah ketika sudah Tuhan pulihkan, ya lu berrelasi sama Dia. Terus bergeser misalnya ke Abraham. Allah yang memperkenalkan diri padahal Abraham adalah penyembah berhala. Diperkenalkan berikutnya kita lihat sampai zamannya PB, bagaimana para murid dipanggil. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan cari. Sama sebenarnya akhirnya merembet ke kita. Begitu. Jadi gua rasa sih kita harus balik ke dalam semangat Alkitab yang membawa kita, yuk kita kenal Tuhan. Kalau kamu mengaku kamu adalah anak Tuhan, kamu mengaku bahwa dirimu sudah percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itu koma, itu bukan titik, itu koma. Dan kamu harus tuliskan kalimat berikutnya apa dalam hidupmu bersama Yesus. Itu baru permulaan, bukan titik akhir malah. Betul. Ya. Makanya kekristenan selalu berbicara soal lahir baru. Karena orang yang belum lahir baru, mereka itu tidak bisa berespon sama kasih Tuhan. Makanya Tuhan mendatangi mereka atau mendatangi kita dengan berbagai macam cara. Ada lewat KKR, ada lewat lagu pujian, ada dengar kesaksian, bahkan ada yang dengan dia merenung sendiri loh. Terus akhirnya dia menyadari bahwa wah, Tuhan itu luar biasa ya. Akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan. Nah, setelah itu sekali lagi itu koma. Lanjutnya kita ceritakan kehidupan kita, bagaimana kita berjalan bersama Yesus. I see. Harusnya seperti itu. Dan kalau gitu, waktu cara kita ngelihat keselamatan berbeda ya dengan yang sebelumnya, maka cara kita berelasi dengan Tuhan juga beda ya. Iya, betul. Jadi kita akhirnya membawa relasi itu gini loh. Tuhan, aku tahu aku berhutang sama dirimu. Aku gak bisa bayar dengan apapun selain aku hidup taat sama Engkau. Begitu. Jadi nafasnya kan lain nih. Kalau orang yang macam pertama adalah, lu mau nggak? Lu mau neraka nggak? Nggak mau. Ya udah masuk surga. Caranya percaya Yesus ya. Lu mau percaya? Iya maulah. Tujuan akarnya gua cuan. Tetapi kalau yang ini lain.
Ini berbicara bagaimana kita ini menyadari diri saya berdosa, saya butuh Allah, maka Allah datang menyelamatkan saya. Ketika Allah sudah menyelamatkan saya, Dia ingin relasinya itu permanen. Itu sebabnya ada hidup kekal. Begitu. Tuhan mau supaya di mana aku berada, you juga berada di sana. Makanya itu percaya Yesus masuk surga. Yes. Gitu. Artinya relasi di dalam kekekalan itu udah dimulai sekarang. Yes. Bukannya entar baru berelasi. Makanya lucu, kadang orang Kristen kalau misalnya dia bilang gini, percaya Yesus masuk surga, tapi dia tidak pernah saat teduh misalnya, dia tidak pernah melayani Tuhan, dia tidak peduli dengan apa mau Tuhan. Aneh kan? Jangan-jangan dia nanti ke surga, dia mau surganya nggak mau Tuhannya. Tuhan minggir gue yang jadi Tuhannya gitu. Yeah. Tuhan buka nanti job vacancy gitu, siapa yang mau ngelamar jadi Tuhan. Jadi Bruce Almighty ya. Betul itu. Kita yang jadi Tuhan malah. Gitu. I see. Jadi semangatnya jadi lain ya. Kita lihat lain. Yang satu menuju kepada diri sendiri, yang satu justru teosentris. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup? Harusnya orang Kristen ada tipikal yang kedua. Betul. Gitu. Karena jebakannya hidup di dunia adalah kita mencari apa yang namanya keamanan kan. Satu, oke, akhirat gua amanin dulu nih. Akhirat aman. Hidup di dunia sama Tuhan berelasi nggak? Berelasi katanya. Berelasinya gimana? Tuhan, tolong kerjaan gua. Ya. Tolong pasangan gua biar punya pasangan. Tolong kerja pasangan. Kredit gua. Kredit dibayarin, tagihan, tagihan. kesehatan kalau lagi kena penyakit kan. Tapi begitu doang. Minta. Udah 10 tahun ikut Tuhan begitu doang. Itu kan namanya hubungan kita sama tukang kredit ya. Debt collector. Debt collector doang. Lu bayar gua kasih gitu doang. Gua anggapnya orang-orang yang kayak gitu itu sebenarnya memperlakukan Tuhan kayak mesin ATM. Lu kapan ke ATM, Den? Waduh. Kalau lu mau ngambil duit. Betul juga. Nggak setiap hari dong. Betul. Orang kalau setiap jam ke ATM ya, gua rasa orang gila. Nggak mungkin ya. Betul. Nggak mungkin. Kecuali lu mau cek saldo lu berapa, dan lu juga mau ambil duit. Ya sekarang sudah ada MBCA, jadi nggak perlu cek saldo ke ATM. Tapi lu mau butuh duit. Tuhan kayak gitu. Oh Tuhan, aku perlu Engkau, cari Dia. Jadi di kala suka Tuhan nggak ada. Tuhan cuma ada di kala duka. Tapi ada tipikal-tipikal orang di kala duka cari dukun, di kala suka ingat Tuhan. Ada begitu. Itu juga ada. Variasi. Yang gua maksudkan adalah ayo Tuhan itu justru memenuhi semua aspek hidup kita. Keselamatan itu bukan di ujung tapi masuk ke titik awal ya. Ya, gitu. Jadi outside in supaya kita inside out. Bedes. Ya, Itu. Apa tadi diulang tolong? Outside in. Outside in. Supaya kita inside out. Inside out. Ya. Ingat aja pokoknya nih. Gitu. In out ya. Nah, oke. Kita pernah ya sering kalau ditanya, ayo prioritas ya. Nomor 1 siapa? Jawabannya selalu Tuhan. 2, keluarga. 3 sama 4 ini suka ketukar. 3 ini kalau nggak pelayanan, kalau orang yang cinta gereja pelayanan. Keempat kerjaan. Tapi orang yang cinta kerjaan ya kerjaan baru pelayanan. Menurut gue itu salah. Wih, gue baru dengar ini. Salah itu saudara. Salah. Matikan channel ini. Jangan, belum selesai. Nomor 1 bukan Tuhan. Tuhan harus di nomor 2, 3, dan 4. Kalau Dia Tuhan atas hidupmu, berarti harus ada Tuhan dalam keluargamu. Kalau Tuhan adalah, Yesus adalah Tuhanmu, berarti Dia adalah Tuhan dalam pelayananmu. Dia adalah Tuhan dalam pekerjaanmu. Sebab kalau Tuhan nomor 1, 2, 3, 4-nya kan nggak ada Tuhan. Iya. Bukan. Konsepnya adalah Tuhan itu harusnya merasuk. Outside in. Kerasukan Tuhan? Belum pernah kan lu? Pantengin terus channel ini. Oke guys, so kita akan ngomong lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Kalau hidup keselamatan itu bukan cuma di akhir, bukan cuma tujuan, tapi the journey, the beginning of the journey. Jadi relasi macam apa? Nafasnya bau apa? Jengkol? Bau bangke? Nah, kayak apa sih hidup berelasi di dalam keselamatan itu? Jangan kemana-mana. This is Chemistry, kekristenan tanpa misteri. Au!